Selanjutnya, setelah kita mempelajari dasar dari kelistrikan dan juga dasar dari kemagnetan, maka perlu kita pelajari juga hal-hal lain yang mendasari pemahaman terhadap mata kuliah mesin listrik. Salah satunya lagi yaitu adalah terkait mekanik dan juga panas. Misalnya, sebuah motor itu kan ditentukan tidak hanya oleh besarnya torsi, tetapi juga ditentukan oleh inersia bagian yang berputarnya. Atau ketika kita berbicara generator, maka dia itu tidak hanya ditentukan oleh ukuran konduktornya, tetapi juga suhu yang dapat ditahan oleh belitan agar tetap berada dalam kondisi aman. Jadi, penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar dari mekanik dan juga panas yang sangat erat kaitannya dengan mesin listrik itu sendiri. Nah, sebenarnya apa-apa yang akan dibahas di dalamnya itu adalah materi-materi terkait mekanik dan panas ini pernah kalian dapatkan di mata kuliah fisika dasar mungkin ya. Di mata kuliah fisika dasar itu pasti sudah membahas materi-materi yang akan kita review. Jadi sifatnya sekarang seperti biasa hanya mengingat-ingat lagi aja karena dasar-dasar ini nantinya akan kita gunakan untuk memahami mata kuliah mesin listrik. Sekarang kita masuk ke force. Force itu bahasa Indonesianya apa? Gaya ya. Gaya yang paling terkenal atau yang paling sering dikenal oleh masyarakat itu adalah gaya gravitasi. Seperti yang kita ketahui, semua gaya ini dia itu dinyatakan dalam Newton. Jadi satuan dari gaya adalah Newton dengan lambang N dan itu merupakan satuan internasionalnya ya. Kemudian, besarnya gaya gravitasi itu akan bergantung pada massa suatu benda. Seperti kita lihat di rumus yang sebelah kanan, mungkin dulu kita rumusnya F sama dengan M kali A, mungkin ya. Tapi di sini A-nya langsung ditulis 9,8 saja. Nah, yang jelas gaya itu dia dipengaruhi oleh massa dari suatu benda. Setelah gaya, maka yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai torsi. Jadi torsi ini juga dia berkaitan erat dengan mesin listrik. Lalu sebetulnya torsi itu apa sih? Torsi itu dia dihasilkan ketika sebuah gaya memberikan aksi memutar pada benda tertentu sehingga membuat benda tersebut menjadi berputar. Rumus torsi itu seperti yang kita lihat di slide, torsi sama dengan F kali R, di mana F-nya adalah gaya dalam satuan Newton dan R-nya itu adalah radius dalam satuan meter. Gambar di sini, ini ilustrasi dari sebuah torsi. Jadi misalkan ada sebuah katrol dengan radius R dan kita menarik katrol ini dengan seutas tali dan dikeluarkan gaya sebesar F untuk menarik katrol tersebut, maka nanti si katrol ini dia akan berputar sebesar T sama dengan F kali R-nya. Selanjutnya ada istilah mechanical work atau usaha lah ya, kalau kita sering dengar. Jadi usaha ini atau kerja mekanik ini dia dilakukan apabila gaya F itu bergerak sejauh D ke arah gaya. Jadi usaha W sama dengan F kali D. Di mana W-nya itu adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian F-nya adalah gaya, satuannya Newton, dan D-nya itu adalah jarak perpindahannya. Itu dalam satuan meter. Di sini kita lihat di gambar, misal ada sebuah balok bermassa 50 kg, kemudian perpindahannya itu tadinya ada di bawah, terus diputar pakai katrol ini sebesar dan mengalami perpindahan sebesar 10 meter, maka kita bisa menghitung usaha yang dilakukan untuk menaikkan balok ini. Jadi usahanya adalah F kali D. F-nya itu 50 dikalikan gravitasi bumi dan perpindahannya adalah sebesar 10 meter. Selanjutnya di sini ada daya. Daya ini merupakan laju dalam melakukan usaha. Dan persamaannya P sama dengan W per T. Jadi, daya sama dengan usaha dibagi waktu. Satuannya di sini Joule per second.
Kita lihat misalkan ada gambar di sebelah kanan, ada sebuah massa sebesar 500 kilogram, kemudian dia ditarik dengan menggunakan katrol ini dan mengalami perpindahan sebesar 30 meter. Maka di sini kita dapat menghitung dulu usahanya, yaitu W sama dengan yang ini, F kalikan D. F-nya 500 dikalikan gravitasi, D-nya itu 30 meter. Kita sudah dapat W, maka ketika ingin mencari daya tinggal dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk memindahkan si suatu benda tersebut. Satuan dari daya itu sebenarnya watt atau biasa kita pakainya kilowatt, di mana kilowatt itu pasti 1000 watt kan ya. Daya yang dikeluarkan oleh motor listrik itu ternyata kadang-kadang dinyatakan dengan satuan yang berbeda, yaitu ada istilahnya horsepower atau biasa disingkat dengan HP. Jadi nanti kalau melihat template mesin listrik, nanti biasanya ada keterangan berapa horsepower mesin tersebut. Horsepower itu berapa watt sih? Ternyata 1 horsepower itu sebesar 746 watt, cukup besar ya. Sekarang kita lihat daya dari sebuah motor. Output dari daya mekanik pada motor itu sangat tergantung pada kecepatan rotasi dan juga torsi yang dikembangkannya. Maka daya pada motor itu bisa diekspresikan seperti ini. Jadi P mechanical power atau daya mekanik itu sama dengan kecepatan rotasinya dalam radius per menit dikalikan torsi dalam Newton meter dibagi 9,55, di mana 9,55 adalah sebuah konstanta.